Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Hustin Angelika WPN. Saya dari kelas reguler A, kelompok 5, ingin menjelaskan tentang reproduksi tumbuhan atau plant reproduction. Saya akan melanjutkan tentang pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman memiliki dua, yaitu sel telur dan sel gamet jantan. Sel telur terbentuk di dalam putik melalui proses makrosporogenesis, sedangkan sel gamet jantan melalui proses mikrosporogenesis di dalam benang sari. Kepala benang sari akan menempel di atas kepala putik dan proses ini disebut penyerbukan. Penyerbukan dapat melalui beberapa perantara seperti angin atau anemogami, air atau hidrogami, hewan atau soidilogami, manusia atau antropogami. Sel serbuk sari membelah menjadi dua, yaitu sel vegetatif dan sel generatif. Sel vegetatif bergerak ke bulu serbuk sari yang menuju ke bakal buah atau ovarium. Sementara sel generatif membelah secara mitosis menghasilkan dua sperma. Satu sel sperma atau inti sel generatif 1 membuahi sel telur membentuk sigot yang bersifat diploid atau 2N. Sedangkan sel sperma lainnya atau inti sel generatif 2 membuahi dua inti kandung lembaga sekunder atau 2N, sehingga terbentuk sel triploid atau 3N. Sel ini akan membentuk makanan cadangan yang disebut endosperm. Alat reproduksi generatif pada tumbuhan geosperma menggunakan strobilius. Tumbuhan geosperma menghasilkan dua spora, yaitu mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrometofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Megaspora menjadi megagametofit atau gametofit betina. Embrio berkembang di dalam bakal biji atau ovolum, berkembang menjadi massa bulat yang mengandung ratusan sel. Massa sel tersebut berkembang menjadi jaringan primer, akhirnya membentuk seluruh jaringan utama tumbuhan dewasa dan katiloden. Katiloden berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan perkecambahan atau geminisasi. Pada kutub embrio, dua massa sel yang belum terdiferensi yaitu meristem apikal ujung atau terminal dan meristem akar. Sel-sel tersebut berada dalam kondisi dominan ketika biji dalam masa dominasi. Setelah biji berkecambah, kedua massa sel tersebut berkembang menjadi daerah pertumbuhan batang dan akar. Perkembangan embrio terhenti setelah mencapai tahapan tertentu, yaitu saat bakal biji lebih menjadi biji matang. Di dalam biji yang matang, endosperma makanan telah terdiferensiasi menjadi lapisan sel telur atau sel aileron dan massa sel terdalam tepung. Sel aileron menyintesis enzim alfa amilase. Enzim tersebut dapat mengubah cadangan zat pati di dalam endosperma menjadi gula yang dapat digunakan embrio. Demikianlah penjelasan saya tentang pertumbuhan tanaman. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.